Selamat hari Minggu bagi kita semua. Hari ini kita bersama dengan Yayasan Penabur merayakan karya Allah dalam hidup dan karya penabur bagi bangsa dan negara. Minggu ini kita menggunakan liturgi khusus yang dibuat oleh penabur. Marilah kita merayakan kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukurlah untuk segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa kita rasakan walau hidup penuh dengan liku dan tantangan. Mari kita mengagungkan nama Tuhan, bernyanyilah dan bermazmurlah baginya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang terkasih, setiap kita memiliki pengalaman iman atas kebaikan dan penyertaan Tuhan. Kebaikannya nyata setiap waktu, baik di saat hidup penuh sukacita maupun saat jalan hidup penuh liku dan tantangan. Apa respon kita terhadap kebaikan Tuhan? Sudahkah kebaikan yang Tuhan taburkan kita teruskan dengan menaburkan kebaikan di tengah dunia yang sedang berubah dan memasuki era normal baru? Tema berani berubah, semakin peduli dan berbagi, tampaknya menjadi refleksi iman dan panggilan bagi kita untuk menaburkan kebaikan di tengah dunia ini, agar kita tidak menjadi lalang yang tak berguna, yang siap dikumpulkan dan dibakar di dalam api. Ingatlah firman Tuhan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13 dan ke-14a, serta ayatnya yang ke-16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada guna lagi selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan,
andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Hari ini GKI bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Ia taburkan selama 70 tahun melalui BPK Penabur. Oleh sebab itulah, mari kita berdoa untuk mensyukuri kebaikan-Nya. Ya Allah, sungguh kami layak menaikkan syukur bagi-Mu, sebab Engkau selalu setia untuk menaburkan kebaikan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Namun di tengah keadaan sulit dan penuh tantangan, kami kerap tidak merasakan kebaikan Tuhan. Seakan kebaikan-Mu lenyap dari diri kami, lantas kami pun menjadi garam yang tawar. Padahal kelemahan, ketakutan, kecemasanlah yang membuat kami menutup diri pada kebaikan-Mu, menjadikan kami tawar hati dalam menghadapi krisis, meredupkan terang yang Engkau berikan. Ego diri kami menguasai hati dan pikiran kami, hingga kami menciptakan kebenaran sendiri tanpa hikmat dari-Mu. Ampuni kami ya Allah, raihlah kami dalam segala keadaan yang sulit sekalipun. Jagalah kami agar tetap pada jalan-Mu. Ajarlah kami untuk bersandar pada pengertian-Mu. Kobarkanlah keberanian dalam diri kami untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani. Tuhan kasihani kami. Kepada setiap umat dan gereja yang telah mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas, sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya saya mengajak kita sekalian bersatu di dalam doa. Saudara, mari kita berdoa. Kami datang di dalam rasa syukur ya Tuhan, terutama ketika kami sebagai umat dalam lingkup Gereja Kristen Indonesia boleh merayakan 70 tahun kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang boleh berlangsung di dalam Yayasan BPK Penabur. Satu waktu yang cukup panjang, tapi kami boleh melihat kasih dan penyertaan-Mu. Itulah sebabnya di dalam segala kerendahan hati kami pada saat ini Tuhan, kami menyatukan pikiran dan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin membekali diri kami sebagai umat Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami sebarkan di tengah-tengah dunia yang dipenuhi dengan kegelapan ini?
Kami percaya di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhanlah setiap kami akan dimampukan untuk melaksanakan firman-Mu. Tuhan, inilah seru doa kami yang hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan kitab Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Demikianlah sabda Tuhan. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku, tunjukkanlah jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu, untuk takut akan nama-Mu. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan
miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Ku kan bersyukur ya Tuhan kepadamu dengan segenap hatiku, memuliakan namamu untuk selama-lamanya, sebab kasih setiamu besar dan engkau telah bebaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Orang-orang yang angkuh telah bangkit melawanku ya Allah. Gerombolan orang sombong ingin mencabut nyawaku, tetapi Engkau ya Tuhan Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, beri kekuatanmu kepada hamba-Mu, dan selamatkan ya Tuhan anak lelaki hamba-Mu perempuan, selamatkanlah putra hamba-Mu perempuan. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Lakukan
Dendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Pasanglah telinga pada doaku, sebab sengsara dan miskin aku. Perhatikanlah permohonanku. Pembacaan Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 13, mulai ayatnya yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan, tuan ladang itu kepadanya dan berkata,
Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah, berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian dikumpulkanlah gandum itu ke dalam lambungku." Maksudnya lumbungku. Ayat ke-36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikianlah juga pada akhir zaman Anak-anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Selamat ulang tahun Yayasan BPK Penabur. Saudara, 70 tahun kasih setia Tuhan sudah dinyatakan oleh badan pendidikan ini. Satu hal yang menurut saya tidak mudah untuk dilalui. Tapi itulah ketika kasih setia Tuhan berlangsung, tidak ada yang tidak mungkin. Karena itulah pada hari ulang tahunnya, tema yang diangkat adalah berani berubah, semakin peduli, dan berbagi. Saudara, menurut saya tema ini menarik. Kenapa menarik? Karena tema ini bicara tentang perubahan. Nah saudara, apalagi dikatakan di dalam tema ini berani berubah. Kalau orang berubah itu, ya setiap orang kalau ditanya, mau berubah enggak? Pasti setiap kita akan mau. Apalagi bukan saja berubah ya, tapi juga berbuah. Pasti kita mau. Tapi kan ternyata tidak semudah itu orang berubah. Maka itulah dikatakan dalam tema ini, berani berubah. Jadi dibutuhkan sebuah keberanian untuk mau berubah. Kenapa saudara? Karena kita tahu bahwa di dalam suatu perubahan, ketika kita menghadapinya, kita pasti akan gentar. Kita takut. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Berhasilkah atau gagal. Tapi ketika ada keberanian, maka di sanalah sebenarnya ada jalan. Nah saudara,
berubah juga menjadi sesuatu yang mungkin tidak setiap orang senang untuk menjalaninya. Kenapa? Ya, namanya juga perubahan. Tidak akan terasa nyaman dan mungkin juga tidak terasa aman. Tapi kita tahu, saudara, bahwa perubahan itu harus terjadi. Karena kita tahu di sanalah, di balik setiap usaha perjuangan kita untuk berubah, kita meyakini ada pengharapan sesuatu yang baik yang akan kita temukan. Seperti ada sebuah ungkapan mengatakan begini dalam bahasa Inggrisnya. A ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. Ya, saudara, a ship in harbor is safe, but that is not what ships are built for. Suatu kata-kata yang mau mengingatkan kepada kita tentang sebuah kapal. Saudara, katanya sebuah kapal itu memang akan aman apabila ada di dermaga. Tetapi kapal kan bukan hanya soal aman ada di dermaga. Kapal bisa disebut kapal justru ketika dia berlayar. Ketika dia harus mengalami ombak. Ketika dia harus berjuang di tengah-tengah badai yang ada. Nah, kalau ini juga dikaitkan dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai orang yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, maka kita akan menyadari, saudara, hidup kita sebagai manusia tidak hanya sekedar hidup, tidak hanya sekedar bernafas, bergerak, menghabiskan waktu dengan kerja ini, kerja itu, berkarya ini dan berkarya itu. Tetapi sebagai manusia, kita ditantang untuk terus berubah. Berubah apa? Untuk semakin berkualitas. Nah, saudara, berbicara tentang berkualitas, kita menyadari, saudara, bahwa berkualitas itu tidak mudah. Ya, sebenarnya bukan hanya kita yang menjalaninya. Tuhan Yesus pun di dalam pembacaan kita, dalam perumpamaan yang kita baca, juga menggambarkan kepada saudara dan saya, sebenarnya menjadi gandum yang berkualitas itu bukan sesuatu yang mudah. Dalam pembacaan yang kita baca, saudara, Yesus menggambarkan apa yang dinyatakannya lewat perumpamaan lalang di antara gandum. Satu perumpamaan sehari-hari yang saya yakin bahwa orang-orang Yahudi ketika mendengar perumpamaan ini menjadi tertarik. Karena inilah yang mereka alami dalam keseharian mereka. Bagaimana ketika mereka menanam gandum yang mereka lakukan dengan segala kerja keras, keringat, capek, lelah. Tapi ada aja. Apa itu, saudara? Ternyata si petani akan melihat, kok gandumnya tidak hanya gandum yang ada di sana, tetapi juga ada lalang di sana. Nah, kalau di dalam pembacaan kita, dalam perumpamaan yang dinyatakan Yesus, yang menaburkan itu siapa? Yesus mengatakan itulah musuh. Musuh, tentunya para petani ya. Tetapi kalau ini dikaitkan dalam kehidupan kita, musuh kita adalah si iblis. Nah, saudara, kita melihat di sini dalam perumpamaan itu bahwa yang namanya gandum itu ada bersama-sama dengan lalang. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, lalang itu adalah zizanion. Zizanion itu, saudara, ada suatu tumbuhan, ya, suatu tumbuhan yang amat mirip dengan gandum. Sehingga memang walaupun seorang petani sekalipun yang berkaliber, yang sudah lama menanam, pasti kalau tidak hati-hati mencabut gandum, ya, maksud saya mencabut lalang, ya, di antara gandum itu, bisa-bisa gandumnya itu tercabut juga. Kenapa? Karena memang lalang yang dimaksudkan di sini, saudara, adalah lalang yang memang bekerja sedemikian rupa melilit, ya, gandum itu. Makanya tidak heran kalau dikatakan ketika gandum itu dicabut, kok lalangnya bisa ikut?
Ya karena lalangnya itu melilit. Membuat memang pertumbuhan gandum itu menjadi sulit. Nah, tapi inilah yang sebenarnya ingin dinyatakan lewat perumpamaan. Yang dinyatakan oleh perumpamaan Yesus ini bahwa di tengah-tengah kesulitan yang begitu besar, sebenarnya Tuhan mengizinkan lalang itu tetap tumbuh. Kan orang kan mengatakan, ya kenapa sih dari kecil aja dicabut, jadi kan beres. Nah itu kan pemikiran kita, ya. Tapi ternyata kita melihat bahwa Allah mengizinkan lalang itu atau kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan yang tidak benar itu ada di tengah-tengah perbuatan yang benar. Nah itulah sebabnya disinilah justru sang gandum itu harus menguji sedemikian rupa. Jangan senang dulu, jangan bangga dulu. Dia harus setia. Ya, kalau dikaitkan dengan perumpamaan yang dinyatakan Yesus di sini, bahwa kesetiaan itu adalah kesetiaan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau kita kan paling senang ya saudara memang mendengarkan firman Tuhan. Tapi mari kita telisik dulu. Kita itu senang mendengarkan firman Tuhan yang dalam arti kita rajin membaca Alkitab. Atau kita hanya senang kalau wah apalagi sekarang ya paling gampang tuh tinggal klik tangan ya. Saudara-saudara bisa melihat begitu banyak tayangan-tayangan khotbah di sana sini. Saudara tidak perlu capek-capek ke sana ke sini, tinggal klik doang. Segala hal bisa kita lihat. Bagus saudara-saudara, kita mendengarkan khotbah-khotbah pendeta. Tetapi jangan sampai yang terlalu mudah itu membuat hal yang esensi, yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab merenunginya menjadi terabaikan. Oleh karena ya mana tahu ya kegandrungan kita mendengarkan khotbah-khotbah yang ada. Nah karena itulah disinilah kita belajar saudara bagaimana kita terus bertumbuh menjadi Kristen-Kristen yang sejati. Kristen-Kristen yang sejati ini kita tahu saudara adalah orang Kristen yang harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini banyak tantangannya. Makanya kalau kita juga merenungkan apa yang ada di dalam kitab Roma, Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Roma bagaimana mereka harus hidup di dalam roh Allah. Kita melihat di mana firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-14, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah ini, kita seringkali menganggap diri kita ini anak Allah. Tapi sebenarnya yang perlu ditanyakan lebih jauh lagi, apakah ketika kita menyebut diri itu sebagai anak Allah, apakah kita benar-benar membuka ruang seluas-luasnya bagi roh Allah itu bekerja dalam pikiran dan hati kita? Jangan-jangan saudara ngomongnya sih anak Allah gitu ya. Tapi sebenarnya kita hanya mau mendengarkan apa yang kita senangi. Kita tidak mau mendengarkan teguran. Kita tidak mau mendengarkan kritik atau masukan. Yang sebenarnya kita tahu bahwa kalau kita mau mempelajari hal itu menjadi sesuatu yang baik. Tapi juga jangan sampai kita menjadi orang yang gampang menegur gitu ya. Tapi sebaliknya ketika kita ditegur kita tidak mau, ya itu juga jangan ya. Yang terjadi adalah bagaimana kita saling melengkapi, saling mau bertegur satu kepada yang lain. Sehingga kita benar-benar boleh menjadi gandum yang berisi. Saudara coba perhatikan, apa sih bedanya gandum dengan lalang? Memang kalau dari awal kita lihat tuh mirip. Ya karena tadi yang saya bilang, dicabutnya aja susah, terlilit gitu ya. Tapi dia akan terlihat justru ketika sang petani itu panen. Ya. Apa bedanya yang terlihat di sana? Ada yang tahu? Bu Mary barangkali tahu? Apa bedanya gandum dengan lalang? Ketika panen. Saudara, bedanya itu di sini. Kalau gandum panen,
itu namanya gandum yang baik, berisi, dia akan kalau berisi bulir-bulir gandum, dia akan lama-lama walaupun dia bertumbuh, dia akan apa? Ya, dia akan merunduk karena berisi, berkualitas. Tapi coba perhatikan lalang, ya kan? Ketika dia bertumbuh, mau dipanen pun kelihatan tegak, kokoh. Tapi kalau coba dibuka, ada enggak bulir-bulirnya di sana? Yang kita lihat adalah kosong, ya, menjadi sia-sia, bahkan mengganggu kan? Lalang itu menjadi parasit. Nah, saudara, itulah sebabnya ketika kita pada saat ini sebagai warga GKI, Gereja Kristen Indonesia, maupun juga kita melihat bagaimana peran GKI bersama-sama dengan Yayasan BPK Penabur ada di dalam usianya yang ke-70 tahun, tentu kita syukuri. Syukuri karena pertolongan Tuhan yang berulang-ulang kali terjadi. Bahkan saudara, kita semakin bersyukur lah ya, bahwa di tengah-tengah pandemi yang kita tidak tahu ya kapan ini akan berakhirnya, masih panjang ya. Tetapi Tuhan berkarya tetap kepada BPK Penabur untuk tetap menaburkan benih-benih pengetahuan, menaburkan benih-benih spiritualitas kepada naradidik mereka. Bagaimana guru-guru diajak untuk berkreasi, berinovasi, ya. Walaupun mungkin ada sih katanya guru yang pernah saya dengar kesel. Kenapa? Udah capek-capek cuap-cuap gitu ya di depan kelas. Kelas dalam arti online ya. Nah, kita nggak pernah tahu tuh anaknya ada di situ apa enggak, lagi ngantuk apa enggak gitu ya. Saya juga nggak tahu ketika misalnya ada guru melaksanakan ulangan begitu ya. Bagaimana caranya supaya benar-benar tahu bahwa mereka itu murid-muridnya, ya, naradidiknya jujur gitu ya dalam mengisi ujian. Pasti banyak kesulitan-kesulitan. Banyak harapan-harapan dari sang guru itu yang mungkin di masa pandemi ini menjadi sulit untuk digapai. Tapi toh dalam segala perjuangan yang ada, saya melihat sekolah BPK Penabur dengan seluruh pengurus, lalu juga para guru dan juga karyawan, bekerja sama bersama-sama untuk terus membangun pendidikan khususnya yang ada di Indonesia ini. Nah, oleh karena itulah kita boleh melihat secara pendidikan yang dibangun baik dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di gereja, maupun juga pendidikan yang dihasilkan lewat badan-badan sekolah pendidikan. Bukankah juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mau berubah, tidak hanya cukup perubahan itu terjadi di dalam diri dan untuk diri kita, tetapi bagaimana kita juga harus berubah semakin nyata untuk kehidupan sesama kita. Makanya tema di dalam ulang tahun BPK Penabur ini adalah berani berubah, semakin peduli dan berbagi. Nah, saudara, kalau kita angkat tema ini, kita lalu mengatakan, ya sudahlah BPK Penabur itu memberikan pendidikan ya di sekolah begitu ya. Baik, saudara, itu sesuatu yang baik. Ya. Mengajarkan juga murid-muridnya, naradidiknya untuk menjadi peduli ya. Dan berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Kalau bukan kita rakyat Indonesia yang saling berpegangan tangan untuk membantu, ya mungkin lewat lembaga gereja begitu ya atau sekolah, ya. Bukankah kita juga diajar untuk berbagi dalam arti panggilan pribadi-pribadi kita? Tetapi tidak hanya itu, saudara, peduli dan juga berbagi itu jangan hanya dipersempit dalam hubungan kita dengan sesama. Peduli dan berbagi itu juga menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga alam ini. Saudara, saya bersyukur sekali karena saya membaca satu tulisan bagaimana BPK Penabur mempunyai satu misi yang sangat besar, ya padahal di tengah-tengah pandemi ini ya,
meminta agar naradidiknya itu benar-benar membudayakan kebiasaan bebas plastik. Nah, saudara, kita tahu ya, 1 Juli itu menjadi tanggal di mana pemerintah secara besar-besaran begitu ya, mengobarkan agar ya warga tidak lagi menggunakan kantong plastik ya, atau berbagai macam lah berbahan plastik ya. Nah, tapi saudara, saya suka miris ya. Suka miris karena kan gini. Kebetulan saya tuh sekarang kalau saya suka masak juga begitu ya. Jadi kalau saya masak kan saya beli belanjaan gitu ya. Saya nggak beli ke pasar, tapi belinya tuh cuman ke depan, ke tukang sayur. Nah itu, aduh sampai capek banget ya. Si tukang sayur itu gampang banget tuh, narikin plastik, apa-apa cabai sedikit dikasih plastik, sayur sedikit dikasih plastik, begitu ya. Dan memang susahnya begini, dengan tetangga-tetangga saya lihat, aduh apa-apa diplastikin gitu ya. Ya ditegur sih udah gitu kan. Tapi kan saya pikir kita juga harus memberi contoh. Sehingga pada waktu itu ya udah saya berinisiatif. Ya, saya bawa tuh baskom plastik agak gede dan warnanya juga ngejreng, orange gitu ya. Jadi saya pikir yang sederhana saja gitu ya, orang belanja ke tukang sayur itu sampai plastik berbanyak, apalagi kalau udah pergi ke supermarket, ke mall ya. Sekarang sih memang mall lagi udah mulai buka ya, tapi mungkin ke supermarket lah ya, itu plastik banyak banget. Ya mentang-mentang apalagi dulu ya gratis gitu ya, bisa banyak apa aja diplastikin, kecil diplastikin. Aduh, lihatnya miris banget. Nah, kalau sekarang BPK penabur dan apalagi gereja-gereja dan juga mungkin lembaga-lembaga lain bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa terus menyebarkan, memberi contoh dan teladan yang baik, saya rasa saudara-saudara, anugerah Tuhan yang luar biasa ini lewat alam semesta yang Tuhan titipkan kepada bangsa Indonesia tidak akan menjadi sia-sia ketika kita mampu melakukan sedikit saja hal yang berarti di dalam hidup ini. Nah saudara, karena itulah disinilah kita bersyukur, bukan saja bersyukur bahwa sekarang usia kita menjadi 70 tahun, usia dari BPK penabur. Tetapi kita bersyukur bahwa kita masih dipercayakan Tuhan untuk menaburkan benih-benih berkualitas kepada naradidik kita. Menitipkan pada generasi yang akan datang. Karena mereka lah nanti yang akan merasakan akibatnya. Ya, kalau sekarang ini kita menanamkan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang negatif, pasti naradidik kita, maksud saya generasi ini, yang akan merasakan akibatnya. Kita tidak mau, saudara, inilah kesempatan yang paling indah ketika kita boleh bersama-sama ada di dalam masa pandemi ini, melakukan yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa melihat bukan saja hubungan sesama manusia yang semakin diperbaharui, tetapi juga hubungan kita dengan alam semesta, dengan segala apapun yang Tuhan sudah titipkan kepada kita. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-70. Tuhan memberkati. Amin. Kau ajaib
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk 70 tahun kasih setia Tuhan menyertai Badan Pendidikan Kristen BPK Penabur ini. Betapa Tuhan sudah memakai badan pendidikan ini bersama-sama dengan guru-guru, karyawan-karyawan yang bekerja di sana, bahu-membahu dalam membangun pendidikan, khususnya di Indonesia. Karena itu kami terus berdoa Tuhan, apa yang menjadi misi mereka, untuk terus-menerus menanamkan hal-hal yang baik kepada nara didik, kepada murid-murid, kepada anak-anak kami. Kiranya boleh terus mereka lanjutkan. Biarlah mereka terus membangun diri mereka untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan ini. Tuhan, kami juga ingin berdoa pada saat ini untuk gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Kami berdoa biarlah peran gereja-gereja yang kami tahu ada di dalam segala keterbatasan melalui ibadah-ibadah online atau streaming. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau masih memakai mereka untuk menjadi alat perpanjangan-Mu, untuk menyatakan kerajaan Allah di muka bumi ini. Biarlah baik para pendeta, para penatua, aktivis gereja, maupun juga seluruh umat Tuhan, boleh bersama-sama membangun kehidupan spiritualitas yang baik. Baik lewat pelayanan, baik lewat persekutuan, dan juga kesaksian. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk pemerintah kami, dalam upaya-upaya yang mereka lakukan, agar Indonesia pada akhirnya bisa terbebas dari penularan virus COVID-19. Satu kerja keras yang tidak mudah, satu tantangan yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya kami berdoa memohon berkat pertolongan-Mu kepada pemerintah pusat maupun juga pemerintah yang ada di daerah-daerah. Terlebih lagi di daerah-daerah yang penularan COVID-nya tinggi. Baik di Jawa Timur, baik di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan mungkin di daerah-daerah lain. Biarlah tangan kasih Tuhan yang terus berkarya di dalamnya. Dan kami memohon biarlah orang-orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, Engkau lindungi mereka. Bukan saja diri mereka, tetapi juga keluarga mereka. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk kami masing-masing. Dalam kehidupan keluarga dengan segala tantangan yang tidak mudah. Terlebih lagi karena kami tahu ekonomi sekarang semakin sulit. Bagaimana kami boleh tetap bertahan? Bagaimana para pengusaha, orang-orang yang bekerja
sebagai pegawai negeri atau karyawan-karyawan swasta, was-was menghadapi semua ini. Tapi biarlah Tuhan lindungi kami. Biarlah roda ekonomi ini tetap mampu dijalankan. Supaya kami pun mampu ya Tuhan, terutama para menteri, untuk membelanjakan belanja pemerintah yang sebenarnya sudah ada dananya yang tinggal digulirkan ke masyarakat. Ya Tuhan, biarlah itu bisa menolong keluarga-keluarga, bahkan keluarga-keluarga yang juga secara ekonomi mengalami kesulitan. Tuhan, kami juga ingin berdoa pada saat ini kepada saudara-saudara kami yang sakit, baik mungkin di rumah sakit ataupun juga di rumah masing-masing. Tuhan tolong jamah mereka, Tuhan berikan mereka penghiburan, Tuhan berikan mereka kekuatan iman dan keyakinan akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh hal yang boleh kami naikkan di dalam doa-doa kami. Karena itu kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, dengan sukacita marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Berdasarkan Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saat ini kita tidak bisa memberikan persembahan langsung karena keterbatasan tatap muka kita. Tetapi persembahan tetap dapat kita berikan melalui transfer ke rekening gereja atau dapat juga tetap disimpan dalam amplop hingga waktu kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat yang Kau limpahkan kepada kami, baik sebagai pribadi, keluarga maupun gereja. Di dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, Engkau senantiasa menyertai kami. Sungguh tiada terukur kasih setiamu bagi kami. Pada saat ini, kami membawa persembahan syukur kepadamu. Terimalah ya Tuhan, dan kuduskanlah persembahan syukur kami. Ajar kami untuk peduli dan mau berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita pergunakan hidup yang telah Tuhan taburkan dengan kebaikan. Berbuahlah oleh pembaruan budi dan hatimu dengan bersandar pada hikmat Tuhan. Beritakanlah kasih-Nya yang besar dengan peduli dan berbagi kepada sesama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan
terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.